Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Najla Mahira dari kelas 11 Kesehatan. Ingin menjelaskan atau memaparkan ringkasan materi dari unit 1, yaitu Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila. Pertama-tama ada BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan dibentuk pada tanggal 29 April 1945 berkenaan dengan hari lahir Kaisar Hirohito atau Kaisar Jepang dan peresmian Jawa Baru. BPUPKI dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Lalu, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang pertama mendapat usulan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negaranya yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang ketiga kesejahteraan rakyat. Nah, usulan yang kedua ini dikemukakan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, usulan yang terakhir ini dari Insinyur Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulan yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu kan pada sidang kedua. Pada sidang pertama. Pada sidang keduanya membahas perancangan UUD termasuk mengenai pembukaan atau preambul. Selanjutnya ada panitia 8 dan panitia 9. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI ini kemudian dikaji secara mendalam oleh Panitia 9 dan terbentuklah Piagam Jakarta yang berisi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggota-anggota panitia 8 dan panitia 9 yaitu anggota panitia 8 yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, yang kedua ada Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga ada Kiai Haji Wahid Hashim, yang keempat ada Muhammad Yamin, yang kelima ada Sutarjo, yang keenam ada A.A. Maramis, yang ketujuh ada Otto Iskandar Dinata, yang kedelapan ada Muhammad Hatta. Lalu, anggota panitia 9, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hashim, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Dr. Rajiman, yang keenam A.A. Maramis, yang ketujuh Agus Salim, yang kedelapan Abdul Kahar Muzakir, dan yang terakhir yaitu Ahmad Subarjo. Selanjutnya akan membahas PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI didirikan secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945. Namun baru diberikan izin oleh Jepang untuk yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah menyusun dan menetapkan dasar negara untuk Indonesia yang baru merdeka. PPKI berhasil merumuskan 4 dokumen penting, yaitu yang pertama Piagam Jakarta, yang kedua UUD 1945, yang ketiga TAP MPRS 1 atau MPRS 1945, dan yang terakhir yang keempat yaitu TAP MPRS 2 atau MPRS 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus pula, Pancasila resmi disahkan secara konstitusional. Itulah ringkasan pada unit 1. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan juga ringkasan materi pada unit 2 yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tatanan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Contohnya yaitu Pancasila. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Contohnya yaitu UUD 1945. Dan yang ketiga ada nilai praksis, yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Contohnya itu pengamalan nilai Pancasila sehari-hari. Lalu ada penerapan nilai instrumental dan nilai praksis. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai instrumentalnya itu terdapat pada UUD 45 pasal 29 yang berisi yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praksisnya yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai instrumentalnya itu terdapat pada UUD 45 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nilai praksisnya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai instrumentalnya pada UUD 45 pasal 25A berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nilai praksisnya yaitu mengembangkan sikap saling menghargai, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kalau yang keempat, pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai instrumentalnya itu pada UUD 45 pasal 19. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praksisnya yaitu menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada, dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai instrumentalnya itu pada UUD 45 pasal 33. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nilai praksisnya yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah. Lalu, ada 3 dimensi Pancasila. Yang pertama, ada nilai realitas, yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada nilai fleksibilitas, yaitu karakter Pancasila sebagai ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Yang terakhir, ada nilai idealis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Itulah ringkasan materi dari saya mengenai unit 2. Yang terakhir, saya akan menjelaskan ringkasan materi pada unit 3, yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pada abad ke-21, ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data besar atau big data, dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan ternyata berada di perkotaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian internet, big data, dan teknologi otomatisasi. Yang pertama ada internet. Singkatan dari interconnected network, yaitu jaringan besar yang sering berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Yang kedua ada big data, yaitu kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu.
Dan yang terakhir, ada teknologi otomatisasi. Artinya, penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Dari kemajuan teknologi itu memiliki dampak. Yang pertama, ada hoaks. Hoaks itu sebuah berita yang berisi tentang informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar atau berita palsu dan bohong. Yang kedua, ada false truth, yaitu dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif, sehingga di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Nah, selain dari dampak yang dua itu, ada juga dampak pada pribadi seseorang. Yang pertama ada individualisme, yaitu sifat dan sikap seseorang yang cenderung suka melakukan segala sesuatu sendiri atau lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua ada hedonisme, yaitu gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang ketiga ada konsumerisme, yaitu budaya konsumsi secara terus-menerus. Gaya hidup konsumerisme yaitu perilaku konsumsi berlebihan terhadap pemakaian barang-barang produksi. Nah, itulah ringkasan materi unit 3 yang berisi tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Itulah penjelasan saya dari materi unit 1, 2, dan 3. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya Mutia Nabila Mahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.